Kalau di SIKL itu setiap harinya pembelajaran sampai dengan pukul berapa ya Bapak Ibu? Pukul 3.20 Ibu. Oh, 3.20 waktu Malaysia. Ya, betul. Hmm. Tapi gurunya sampai pukul 4. Oh. Hari efektifnya 5 hari atau 6 hari Pak seminggu? 5 hari. Siswanya banyak kah Pak? Rombelnya Pak? Per rombelnya berapa orang? Kalau SD cukup banyak Ibu. Ya rata-rata berapa ya? 36-an ya sampai 40 ya. Oh ya, berarti sama kayak sekolah reguler di Indonesia ya Pak ya? Iya. Kalau SMP SMA-nya? SMP SMA-nya rata-rata 25-an, 25 ya. Sebelumnya apakah ada Pak kegiatan PKM seperti ini dari teman-teman di Indonesia? Sudah pernahkah? Sering Ibu. Oh sering. Baru kemarin juga ada dari Muhammadiyah Sidoarjo. Nanti tanggal 19 ada lagi dari Muhammadiyah Makassar. Ya sering lah. Berarti kalau UNESA baru pertama kali ya Pak ya? Kenapa Ibu? UNESA baru pertama kali ini. Ya, kalau mau berlanjut juga nggak apa-apa, tapi lebih baik kalau datang Ibu, enak Bu. Kalau itu Pak, kami juga pengennya begitu Pak. Tapi Bapak ada beberapa keterbatasan yang tidak memungkinkan kami untuk berangkat. Semoga ya Pak, nanti suatu saat kami bisa berkunjung ke sana. Ya, amin. Sudah bisa mulai, Bapak Ibu. Ini sudah. Ya Bu, sudah penuh Ibu. Sudah penuh ya? Baik. Baik. Terima kasih Ibu Bapak atas berkenannya bergabung dalam kegiatan sore hari ini, begitu ya. Jadi kelompok kami ini fokusnya ada di mata pelajaran matematika, Ibu Bapak. Ya, memang di judulnya itu kan tidak muncul kata matematika, gitu ya. Itu. Jadi ini nanti yang paling banyak jadi aktor itu adalah Pak Abdul Haris. Jadi beliau ini kalau di Prodi Pendidikan Matematika biasa dikenal sama Ustadz Haris. Nah, saya nanti akan memberikan sedikit pengantar, maka nanti yang paling banyak adalah Pak Haris. Jadi perkenalkan Ibu Bapak, di tim kami ada 3 orang. Jadi saya sendiri, Endah Budi Rahayu, kebetulan saat ini sebagai Ketua PKM di kegiatan ini. Kemudian ada Pak Haris, beliau ini di Prodi Pendidikan Matematik, statusnya sebagai unit penjamin mutu di Prodi kami. Terus kemudian ada Bu Nina Prihartiwi. Ya, ini dibilang dosen muda banget juga enggak, karena dia punya adik-adik yang sudah lumayan banyak. Ya, karena beliau pengen berkenalan dengan teman-teman Malaysia, maka dia mau bergabung di tim PKM ini. Baik Ibu Bapak, saya tidak membuang waktu, saya izin share screen dulu sebagai pengantar di kegiatan workshop mendesain tugas berbantuan teknologi untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Sudah bisa nampakkah paparan saya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, Ya, sudah. terima kasih. Baik. Jadi ini saya hanya membuka saja, yaitu berpikir kritis di kurikulum Merdeka.
Di sekolah Bapak Ibu sudah menggunakan Kummer atau masih menggunakan Kurtilas? Halo? Untuk yang tahun ini masih menggunakan kurikulum 2013, Bu, tapi untuk tahun ajaran baru kami sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka, insya Allah, Bu. Oh, begitu. Itu untuk semua kelas atau untuk yang SMP baru kelas 7 saja atau bagaimana Bu, kurikulum merdekanya? Kurikulum merdekanya untuk kelas 1, 4, 7, dan 10, Bu. Tahun depan. Oh, baik. J, baik. Terima kasih Pak Wilis. J. Ini Pak Wakam yang bisa jawab. J. Baik. Baik. Nah, di sini saya sedikit memberikan gambaran begitu ya tentang kurikulum merdeka kan begitu ya. Nah, kita tahu bahwa kurikulum merdeka itu tidak lain adalah kurikulum gitu ya, di mana pembelajarannya itu beragam begitu ya. Nah, di sana lebih mengutamakan apa namanya mengoptimalkan peserta didik begitu ya, supaya dia dapat mempelajari konten yang ada begitu ya dengan cukup waktu gitu ya. Nah, terus kemudian juga memberi keleluasaan pada guru untuk memilih berbagai perangkat ajar gitu ya, disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswanya gitu ya. Nah, di kurikulum merdeka ini begitu ya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah di sana ada muatan menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila melalui proyek yang dikembangkan berdasarkan tema-tema yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi di kurikulum merdeka itu nanti ada dua istilah yang hampir sama gitu ya. Ada P3 yaitu profil pelajar Pancasila, kemudian ada P5 yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila gitu ya. Kemudian di sana begitu ya, karena kita menggunakan proyek gitu ya dalam menguatkan profil pelajar Pancasila begitu ya, maka kita harus bisa memperhatikan bahwa proyek itu tidak harus proyek untuk satu mata pelajaran. Jadi bisa satu proyek itu mengkaitkan beberapa mata pelajaran. Kemudian kita tahu bahwa karakteristik di kurikulum merdeka itu tidak lain adalah mengembangkan soft skill dan karakter. Nah, jadi soft skill dan karakter ini gitu ya mewadahinya gitu ya pencapaian pengembangan soft skill dan karakter ini pencapaiannya melalui proyek. Nah, kemudian di kurikulum merdeka itu fokus pada materi esensial. Nah, di sini nih yang banyak orang salah tafsir begitu ya. Oh, kalau begitu, kalau fokus pada materi esensial ya udah, saya pilih-pilih aja, sedikit aja, gak usah banyak-banyak. Nah, itu mengapa materi esensial nanti kita bisa jelaskan berikutnya. Kemudian yang ketiga yaitu pembelajarannya itu fleksibel. Yang dimaksud fleksibel di sini adalah guru itu boleh leluasa begitu ya, melakukan pembelajaran sesuai dengan capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan dan perkembangan peserta didik Bapak Ibu gitu ya. Melalui konteks yang ada di sekitar siswa, melalui muatan lokal yang ada. Nah, dari sini nampak di sini penyesuaian konteks dan muatan lokal. Nah, artinya khususnya kalau di mata pelajaran matematika begitu ya, mereka tidak hanya sekedar mengenal konsepnya saja, tetapi konsep itu digunakan untuk apa ya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti itu. Nah, tadi dikatakan gitu ya, fokus pada materi esensial. Nah, mengapa kok fokus pada materi esensial?
Karena kita tahu bahwa di dalam kurikulum Merdeka itu pembelajarannya itu supaya bisa mendalam ke tidak hanya sekedar pada konsep, tapi bagaimana penerapan konsep itu dalam kehidupan sehari-hari, itu dapat dilakukan melalui diskusi, kerja kelompok, kemudian menyelesaikan masalah, melalui proyek. Nah, kalau dengan pendekatan yang seperti itu, maka perlu waktu yang cukup, gitu ya. Terus kemudian kalau materi itu padat, itu ada kecenderungan guru itu, gitu ya, fokus pada terselesaikannya atau tuntasnya materi yang disampaikan, bukan tuntasnya kompetensi yang dicapai oleh siswa, enggak, tapi tuntasnya penyampaian materi. Supaya materi itu cepat tuntas, gitu ya, maka ada kecenderungan guru itu melakukan pembelajaran itu komunikasinya satu arah. Jadi dari guru ke siswa. Jadi hanya melalui ceramah, tanya jawab, pemberian tugas. Nah, seperti itu. Nah, karena tadi dikatakan bahwa di kurikulum Merdeka itu fokus pada materi esensial, maka di kurikulum Merdeka itu memberi waktu dan ruang bagi guru, gitu ya, untuk mengembangkan kompetensi dasar pada siswa Bapak Ibu guru. Nah, kompetensi dasar itu salah duanya adalah literasi dan numerasi. Nah, sebetulnya kalau kita lihat begitu ya, kompetensi dasarnya itu banyak, tetapi di Indonesia ini di kurikulum Merdeka fokus ke literasi dan numerasi. Kemudian, nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa di kurikulum Merdeka itu ada P3 dan ada P4. P5, sorry, P5. Nah, maka kita lihat begitu ya. Profil pelajar Pancasila itu nanti ada 6 dimensi begitu ya. Itu tidak lain adalah karakter dan kemampuan yang dibangun di dalam keseharian siswa kita, di dalam kehidupan mereka sehari-hari gitu ya, melalui budaya yang ada di satuan pendidikan, melalui pembelajaran intrakurikuler, melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan melalui kegiatan ekstrakurikuler. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ada 6 dimensi tadi yang saya katakan di profil pelajar Pancasila. Nah, hari ini PKM kami itu membidik di satu dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu bernalar kritis. Nah, di sini banyak yang salah tafsir bahwa kalau mau menguatkan berpikir kritis siswa, berilah soal yang sulit-sulit. Nah, sebetulnya tidak seperti itu. Jadi contoh misalnya, kita mau menyampaikan konsep perkalian bilangan. Nah, selama ini banyak teman-teman guru itu yang memunculkan 5 kali 3 berapa, setengah kali 10 berapa, begitu ya. Terus kemudian ke soal cerita. Nah, ibu membeli 1 pak permen, isinya 30 permen. Nah, setengah bagian diberikan pada anak yang pertama. Berapakah sisa permen yang dimiliki ibu sekarang? Nah, hanya sampai di situ. Nah, padahal kalau kita mau begitu ya, kalau kita mau mengajari mereka berpikir kritis gitu ya, yang sederhana pun bisa. Jadi misalnya kita biasa kasih perkalian bilangan. Nah, sekarang kita mencoba mengajak mereka gitu ya. Coba cari bilangan yang kalau dikalikan 2 hasilnya itu kurang dari bilangan semula. Bilangan berapakah itu? Nah, di situ gitu ya, untuk anak SMP gitu ya, itu sudah contoh gitu ya, mengajari siswa untuk berpikir kritis. Nah, berpikir kritisnya ada di mana? Nah, itu tadi. Oh, suatu bilangan kalau dikalikan 2. Nah, berarti dilipat gandakan. Tapi kok hasilnya lebih kecil dari yang semula ya? Nah,
pasti bilangannya itu adalah bilangan negatif, karena kalau dilipat gandakan, maka angkanya begitu ya menjadi lebih besar, tetapi dia bilangan negatif, maka nilainya pasti kurang dari bilangan yang semula. Nah, seperti itu. Kemudian, itu nanti contoh banyaknya itu ada di Pak Haris. Kemudian di proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini, begitu ya, tidak lain adalah memberikan kesempatan pada peserta didik untuk eksplorasi ilmu pengetahuan, juga mengembangkan keterampilan mereka, begitu ya, dan menguatkan ke-6 dimensi profil pelajar Pancasila ini. Nah, tidak selalu dalam satu kegiatan 6 dimensi ini muncul, tidak selalu. Bisa jadi di pertemuan pertama topik A saya hanya bisa memunculkan bergotong royong dan bernalar kritis. Nanti di pertemuan berikutnya muncul lagi begitu ya dimensi profil pelajar Pancasila yang lain, gitu ya. Kemudian, di sini begitu ya, di proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu kita bisa melakukan aksi nyata, begitu ya, sebagai respon terhadap isu-isu yang ada di sekitaran mereka, gitu ya. Oke. Terus kemudian, di sini, mengapa kok berpikir kritis? Nah, di situ. Tadi kan salah satu dimensi dari profil pelajar Pancasila adalah bernalar kritis. Nah, ternyata di situ tidak lain adalah dokumen yang ada di Kemendikbud gitu ya, khususnya di Permendikbud nomor 21 tahun 2016 itu menyebutkan bahwa kompetensi aspek keterampilan itu tidak lain adalah keterampilan dalam hal bernalar dan kritis, mandiri dalam ranah konkret dan abstrak sesuai dengan materi yang dipelajari di sekolah. Selain itu, juga menyebutkan bahwa keterampilan berpikir kritis itu merupakan salah satu tujuan penting dari pendidikan dan diharapkan sebagai output dalam pembelajaran. Nah, dari dua pernyataan itu maka kita bisa menyimpulkan bahwa bernalar, berpikir kritis, dan mandiri itu merupakan keterampilan yang perlu dikembangkan di dalam pembelajaran. Khususnya dalam hal ini kami memberikan contoh di pembelajaran matematika. Bapak Ibu, apa itu berpikir kritis? Contohnya bagaimana? Bagaimana mengimplementasikan teknologi di dalam merancang tugas siswa, begitu ya, yang dapat meningkatkan berpikir kritisnya itu akan disampaikan oleh Pak Haris. Itu Ibu Bapak yang saya bisa sampaikan di awal kegiatan ini untuk membuka tabir ya tentang berpikir kritis. Itu saya bisa akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hari langsung saja. Oh sebentar, saya stop dulu. Baik. Oke, makasih Bu Indah. Suara saya terdengar jelas Ibu Bapak? Terdengar Bapak. Oke, alhamdulillah. Izin saya share screen terlebih dahulu. Bentar, saya harus share screen apa ya? Maksudnya lebih enak mana menurut saya? Karena ini harus saya share screen aja ya. Nanti biar jawabannya bisa otomatis ikut. Saya pakai screen share layar aja. Oke. Saya mulai, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mencoba untuk sharing gitu ya.
bisa jadi ini tafsir kami terkait dengan berpikir kritis, tapi titik tekannya di pembelajaran matematik. Mudah-mudahan saya bisa bergerak ke kanan ke kiri, sehingga memungkinkan teman-teman yang dari mapel lain bisa menemukan analoginya. Gitu. Berpikir kritis menjadi penting karena itu awal dari segalanya menurut saya. Ya. Jadi salah satu indikator berpikir kritis mungkin belum banyak dikembangkan itu misalkan gini, tidak banyak dari siswa kita yang punya kemampuan bertanya yang baik. Mungkin ada faktor yang misalkan malu atau apa juga, tapi yang utama menurut saya adalah pemahaman dia terhadap berpikir kritis itu seperti apa, dan itu perlu dilatihkan. Nah, saya awali dengan pengertian berpikir kritis. Jadi, berpikir kritis adalah berpikir yang melibatkan aktivitas mengkonseptualisasikan, menerapkan, menganalisis, terus ada mengevaluasi juga. Nah, semua kegiatan-kegiatan tersebut itu berbasis data gitu ya, dan ada penalaran di dalamnya. Nah, pada akhirnya sebagai panduan untuk mengambil keputusan atau mengambil tindakan atau meneguhkan keyakinan. Bisa jadi karena hidup adalah pilihan, maka berpikir kritis akan memberikan dasar mengapa kita memilih itu kok tidak yang lain. Mengapa harus tidak melakukan itu? Mengapa yang ini harus saya lakukan? Itu semua adalah ujung-ujungnya sebenarnya muaranya harapannya itu berdasar pada logika tertentu. Nah, keterampilan berpikir yang seperti itu dikatakan berpikir kritis. Di kelas-kelas mungkin kalau saya katakan kelas itu sebenarnya kan kita sepakat tidak mengajarkan data, tapi pengetahuan. Yang namanya pengetahuan adalah bisa menghubungkan antar data tersebut. Menghubungkan bisa jadi dengan materi lain atau bisa jadi dengan konteks nyatanya yang berupa aplikasi atau apa. Saya buka dengan bukan pernyataan matematis, saya buka dengan gini. Ketika teman-teman guru agama berhenti pada, misalkan, sebutkan rukun wudhu misalkan, itu nggak apa-apa ada pertanyaan itu, tapi mungkin bisa dilanjutkan dengan pertanyaan yang menagih mereka untuk melibatkan keterampilan berpikir kritisnya. Misalnya. Salah satunya dengan ilustrasi saya sebagai berikut. Ketika jadi ada kasus misalkan, seorang anak yang mau direspon ya salah satu nanti. Seorang anak yang berdiri di depan kolam renang, kemudian berniat wudhu, setelah berniat dia langsung mencebur ke kolam renang tersebut. Terus habis itu dalam bahasa Jawanya mentas atau naik lagi ke pinggir kolam renang. Pertanyaannya, apakah wudhu yang dilakukan si anak itu sah? Monggo Ibu Bapak merespon dulu sebelum saya lanjutkan. Salah satu bisa merespon, monggo. Yang saya omongkan bisa dipahami tidak? Izin menjawab, Pak. Oke, Bu Himatus, monggo Bu Himatus. Bisa dipahami, Pak. Terima kasih Bapak izin menjawab. Kalau dalam pandangan saya, yang dilakukan oleh orang tadi tidak sah sebagai wudhu karena salah satu yang harus diperhatikan adalah niat, kemudian harus berurutan. Oke. Bu Himatus ini mapel apa? Saya dari mapel Bahasa Indonesia, Bapak. Oh, Bahasa Indonesia ya. Tapi kalau saya katakan, Bu Himatus tadi untuk menjawab itu sudah melibatkan berpikir kritis tidak dengan pemahaman berpikir kritis yang Ibu punya misalkan? Sudah berpikir kritis tidak? Iya, Pak. Nah, jadi pertanyaannya sampai ke situ harapannya. Ini belum pakai teknologi ya. Nah, dan saya mohon maaf sekali lagi, saya mohon maaf benar karena teknologinya teknologi matematik. Nah, teman-teman yang tidak bersangkut paut dengan matematik mudah-mudahan bisa menemukan padanannya. Itu yang pertama. Makasih Bu Himatus, orang bahasa Indonesia yang punya pengetahuan pemahaman keberagamaan yang mapan gitu ya. Oke. Yang kedua bisa jadi saya punya detail-detail kecil kemudian di kelas matematik bawah misalkan. Biasanya kita membuat ada namanya mencongak di kelas-kelas SD misalnya.
mencoba kita menulis 2, 3, terus kemudian ayo berikan tanda yang tepat, tanda lebih besar, kurang dari, dan sebagainya. Itu masih matematis sekali gitu. Tapi bisa jadi nanti ada bagian dari berpikir kritis yang namanya pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan. Jadi bisa jadi kalau memang yang lagi berpikir kritis, tugasnya atau soalnya digeser sedikit. Misalkan gini, itu ada 2 kresek. Itu ada 4 apel dan 7 apel misalnya. Pertanyaannya adalah ketika kamu diminta memilih, kresek yang mana yang akan kamu pilih dan mengapa? Paling tidak keterampilan membandingkan mana yang lebih besar itu. Dan pertanyaannya kan mana yang lebih besar bukan, tapi pengambilan keputusan. Kita memilih kresek yang mana. Tapi kita jangan berharap jawabannya harus memilih kresek itu. Tidak, kan bergantung argumen pembenarnya seperti apa. Ketika dasar yang digunakan untuk memilih itu bukan argumen matematis, tapi argumen yang lain, yang penting logis, sudah melibatkan berpikir kritisnya. Misalkan, ketika dia milih 4, terus dia bilang ini, untuk saat ini saya cuma butuh 4, kan 7. Maka saya beli 4. Itu kan critical thinking-nya berpandu pada apa kebutuhan dia saat itu. Kita sendiri yang dewasa kan kadang nggak dalam pengambilan keputusan nggak melibatkan berpikir kritis itu misalkan. Contoh ketika ada undangan prasmanan, kita mengumpulkan makanan itu berdasarkan kebutuhan atau berdasarkan nafsu pengen makan banyak yang akhirnya nggak habis itu. Kan kita tumpuk semuanya, akhirnya nggak habis terus tersisa gitu ya. Tapi berpikir anak tadi saya butuh 4 kok, saya nggak butuh 7, maka dia pilih 7 misalkan. Argumennya benar, nggak ada masalah. Tapi ada mungkin saya yakin 1-2 anak, saya memilih 7 karena itu lebih banyak. Kok kamu tahu lebih banyak? Ketika saya pasangkan 1-1 itu yang lebih 3. That is critical thinking. Itu sudah critical thinking. Sederhana seperti itu bergantung pada jejak sosialnya tingkatan kelasnya seperti apa. Jadi itu gambaran awal dan saya kasih contoh yang bukan dari matematik, mudah-mudahan teman-teman yang bukan matematik juga ikut nimbrung gitu karena nanti slide-nya amat kental matematiknya. Nah, kemudian saya lanjutkan. Ini adalah beberapa hal yang mudah-mudahan saya nanti bisa memberikan contoh masing-masing part ini, masing-masing bagian, mudah-mudahan saya bisa memberikan contoh. Jadi berdasarkan penelitian panjang terkait dengan apa itu berpikir kritis ini, kegiatan apa saja sih yang bisa kita tonjolkan, yang bisa kita desain di kelas? Tugas seperti apa yang memang itu ditengarai memang bisa meningkatkan keterampilan berpikir kritis? Yang pertama adalah menganalisis argumen, klaim, atau bukti. Yang kedua, menggunakan 2 penalaran dalam rangka mengambil keputusan. 2 penalaran besar yang digunakan ada induktif, ada deduktif. Kita tahu induktif itu bergerak dari contoh-contoh, kemudian kita menggeneralisasi. Kalau deduktif berdasarkan hal umum. Misalkan hal umum itu bukan misalkan pasal hukum. Kalau di matematik berangkat dari definisi. Kalau mungkin orang beragama berangkat dari misalkan itu adalah ajaran kitab suci dan sebagainya, itu deduktif sebenarnya. Kemudian ada menilai dan mengevaluasi. Ini identik atau dekat dengan ketika Ibu Bapak paham taksonomi Bloom yang revise misalkan ya, itu mungkin terkait dengan C4 sama C5, misalkan. Menganalisis dan mengevaluasi satu ke situ. Dan yang keempat adalah membuat keputusan atau memecahkan masalah. Ini beberapa aktivitas-aktivitas yang ketika aktivitas ini tertagi di dalam pembelajaran, maka keterampilan berpikir kritis itu akan dibelajarkan. Nah, pelan-pelan kita mencoba satu-satu gitu ya. Aku nggak bisa jalan. Oke. Nah, sedikit berbelok arah. Integrasi teknologi dalam pembelajaran itu ada 3 tingkatan kalau saya tiga tingkatan ya. Ada substitusi, ada augmentasi, ada modifikasi, ada redefinisi misalkan. Kalau substitusi misalkan papan nanti diganti PowerPoint misalkan kayak gitu, tatap muka diganti dengan tatap maya kayak gitu. Cuma menggantikan aja tapi perannya nggak berubah sama sekali.
guru menjelaskan diganti dengan video penjelasan, itu sama saja sebenarnya teknologi, tapi cuma fungsinya apa? Cuma menggantikan alat gitu aja. Tapi kalau augmentasi itu sama-sama menggantikan alat, tapi ada peningkatan fungsionalnya. Kita membuat misalkan, kalau misalkan kita pakai lembar kerja, terus lembar kerjanya diganti dengan online, itu berarti substitusi saja. Tapi kalau ketika kita membuat lembar kerja secara online misalkan, terus kemudian kita memungkinkan untuk memberikan catatan-catatan berkaitan dengan lembar kerja yang dilakukan, berarti ada tambahan kebermanfaatannya, ada peningkatan fungsi dari lembar kerja tadi gitu. Jadi saat itu juga kita bisa mengkomentari dan sebagainya, berarti itu ada tambahan itu. Gitu. Kemudian modifikasi, mungkin nanti ke arah mungkin ketiga ini yang kita bisa menjadi komputer memungkinkan untuk mendasarkan sebagian besar tugas yang akan dilakukan. Bisa jadi nanti ketika kita ingin mengembangkan berpikir kritis, kita akan dibantu oleh teknologi yang kemudian kita sedikit kita geser, kita kreasikan yang menopang kegiatan tersebut. Kalau redefinisi ini agak berat, dalam artian memungkinkan pembuatan tugas baru yang tidak dapat dibayangkan tanpa komputer. Dengan semakin tersambungnya kita dengan yang lain, kan kita memungkinkan untuk misalkan membuat surat atau apa misalkan, tapi kita berkomunikasi dengan semua anak di belahan bumi yang mana misalkan. Kalau tanpa komputer nggak bisa itu. Berarti kita harus meredefinisi terkait tugas pembelajaran yang mau kita berikan. Jadi ini, tapi Ibu Bapak jangan fokus ke sini, fokus ke yang ini aja pelan-pelan. Nah, contoh ini, mungkin ini meskipun bukan orang matematik, saya yakin Ibu Bapak bisa menjawab ini umum kok, teman. Monggo Ibu Bapak yang merespon monggo. Silakan dibaca sejenak, terus kemudian merespon, kan ada satu kesimpulan atau klaim yang diklaimnya adalah lebih aman berkendara dengan kecepatan lebih tinggi. Namun Ibu Bapak, dan statistiknya itu benar ya, statistik itu benar. Artinya informasi statistik yang saya kasih tanda petik itu benar gitu. Tapi kemudian ada orang ngeklaim membuat kesimpulan berdasarkan informasi itu dengan seperti itu. Apakah kesimpulan atau klaim yang dibuat itu benar? Monggo, Ibu Bapak, biar saya tidak dominan. Salah satu monggo yang mau merespon silakan. Monggo, silakan dibaca dulu. Atau bentar, kamu minta merespon ya bentar. Saya meski kan ini buat saya umum, teman-teman Bapak ya, ini kan umum, saya kira umum ya, bisa direspon siapa saja. Saya panggil tidak dalam rangka untuk Bu Bapak, cuma kita berinteraksi aja. Bu Dewi Mariani, ada Bu Dewi Mariani? Ada Ibu? Bu Dewi Mariani ada? Iya Pak. Hadir. Monggo Ibu merespon berdasarkan informasi ini menurut Ibu. Bukan dari layar ini. Kalau Ibu seperti apa menurut Ibu? Apa kesimpulan Abdul itu benar? Dibenarkan gitu. Kesimpulannya Abdul ya Pak. Iya. Kalau dibilang betul, salah. Kalau dibilang salah, betul. berarti Ibu. Karena secara apa ya? Di persimpangan berarti Ibu ya, Ibu di persimpangan ya. Iya. Kan alasannya kan apa? Kalau berdasarkan statistik, berdasarkan data, memang kenyataannya bahwa yang kita kecelakaan mobil itu terjadi ketika kecepatannya sedang gitu kan. Tapi kalau melihat kesimpulannya itu, tapi sepertinya salah juga gitu. Nah, situasi dilematis seperti ini paling tidak bisa memacu critical thinking anak gitu loh. Nah, teman-teman di mapel lain silakan cari padanannya sebenarnya. Cari padanannya. Nah, kalau Ibu, makasih Bu Dewi ya sudah merespon dan asik responnya menurut saya. Saya panggil asik kok responnya Bu. Beneran asik. Mungkin Pak Herman Sahara. Nah, ini kayaknya lahir di gurun Sahara kayaknya ini Pak Herman ya. Monggo Pak Herman.
Bagaimana Pak Herman, ada? Diulang Pak, putus-putus Pak. Oh, enggak, yang di slide ini aja loh Pak. Bapak, yang di slide ini menurut Bapak apakah kesimpulan yang diambil Abdul itu benar misalkan? Suara saya putus-putus ya Bunda? Bunda juga. Oke. Delay ya. Oke, saya lanjutkan aja wis. Karena mungkin Pak, ada yang mau menjawab Pak? Ada yang mau menjawab Pak? Pak Sudirman. Oh, Pak Sudirman. Pak Sudirman Pak. Oke, monggo Pak Sudirman silakan. Monggo Pak Sudirman. Masih belum bisa masuk Pak mic-nya Pak. Oh, masih belum bisa masuk mic-nya. Bu Hima mau, Bu Pak, Hima kalau silakan. begitu saya coba. Nggih, Bu Hima monggo, Bu Hima nggih. Karena saya guru bahasa Indonesia Pak. Jadi kalau saya dalam ranah analitik, mungkin jawaban dari Ananda Abdul ini benar Pak. Karena kan dia berdasarkan data, tapi kurang kritis. Karena pada prinsipnya kalau kita berkendara dan kecepatan lebih, resiko yang kemungkinan terjadi itu banyak. Misalkan dari gangguan indera pendengaran, resiko terjatuh, kemudian mesin kendaraan cepat panas, dan sebagainya. Pertanyaannya Bu Hima ketika jawab terakhir ini berdasarkan pengalaman atau berdasarkan data yang informasi di data itu? Berarti Bu Hima kan artinya kan ngomong tadi kan berdasarkan pengalaman, praktek, bukan berdasarkan informasi yang diberikan. Informasi yang diberikan tapi overall, oke Bu Hima, terima kasih banget responnya. Kan sebenarnya statistik ini sekali lagi tidak salah. Kan cuma gini, informasi ini kan nggak lengkap cuma. Orang yang berkendara di jalan lebih banyak berkecepatan sedang atau tinggi jalan, sebagian besar kan sedang. Karena sebagian besar banyak yang sedang, terus ini terjadi kecelakaan ya sedang, jarang-jarang yang berkecepatan tinggi memang. Loh iya kan? Yang di antara 100 misalnya pengendara paling 1-2 yang berkecepatan tinggi, dan betul, itulah Pak. Critical thinking-nya itu gitu. Iya, kemarin kecelakaan itu yang di Farina Indra itu kecepatannya juga sedang itu Pak. Nah, kan gitu ya, kan gitu. Jadi argumen bahwa dia bisa melihat bahwa modus, kalau statistik saya katakan, yang paling banyak berkendara ya ukuran sedang itu, yang peluang terjadi kecelakaan ya yang sedang itu yang paling banyak sedang. Nah, argumen sampai ke situ itulah critical thinking itu gitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman, saya nggak tahu ya Ibu Bapak misalkan sama dengan begini. Teman-teman guru PPKN atau apa misalkan, pemerintah men-state misalkan gini, rata-rata pendapatan per kapita orang Indonesia adalah 3 juta rupiah. Misalkan. Apakah informasi itu pemerintah itu tepat? Misalkan. Dengan cara apa? Cek tetanggamu kiri kanan misalkan. Kan bisa jadi itu ada dilematis gitu ya. Tetangga saya kiri kanan kelihatan 1 bulan dapat 2 juta juga agak berat. Kok ini rata-ratanya 3 juta gitu. Berarti ini informasi ini dalam tanda petik menyesatkan atau tidak. Terus informasi ini berdasarkan analisis seperti apa, itu menjadi tidak lanjut jauh lebih asik gitu. Saya kan sama teman-teman, kembali lagi sektor PPKN, fakir miskin dan anak-anak terlantar dikuasai negara. Sementara di desa saya ada fakir miskin yang terlantar dan sebagainya, tapi negara nggak hadir misalkan. Apakah negara itu abai terhadap pasal itu misalkan? Jadi pertanyaannya itu sudah seperti itu, bukan terkait dengan apa bunyi pasal 34, kan nggak hanya berhenti di situ. Tapi bagaimana dia mengaitkan dengan, kita benarkan dengan sebuah realitas yang kelihatannya bertentangan, bagaimana analisis mereka terkait itu gitu. Dipahami Bapak yang saya sampaikan?
Siap, paham Pak. Oke, mek iko yani Bimatus. Nggak apa-apa, ini belum oke. Apa-apa oke. Yang kedua adalah biasakan bertanya mengenai argumen Ibu Bapak. Biasakan itu di kelasnya. Ini sebelum pakai terima, habis ini saya pakai dikit. Jadi biasakan bertanya argumen. Kalau saya orang matematik, sekali lagi orang menjawab 11 itu ganjil. Pertanyaan dilanjutkan, mengapa ganjil? Mengapa ganjil? Harapannya kan dibagi 2 lo gak habis, sisa. Harapannya muncul itu gitu. Jadi tidak hanya dia bisa menjawab 11, tapi mengapa? Apa yang menjadi dasar dia menjawab 11 itu? Jadi dibiasakan itu gitu. Di argumen gitu. Saya katakan argumennya seperti apa itu dibiasakan. Bukan tanya apa, tapi bertanya mengapa atau karena apa. Dibiasakan itu untuk melatihnya. Yang kedua mungkin juga kita bisa melatihkan itu adalah kita berikan argumen ke mereka dan mereka diminta untuk berpendapat gitu. Jadi ada misalkan ini matematik, sekali lagi mohon maaf ya, ketika 111 itu bukan barisan aritmetik misalkan. Karena bedanya tidak ada gitu. Kan bedanya 0 gitu. Nah, menurutmu apakah pendapat dan alasan Haris tersebut benar gitu. Jadi berpikir kritis juga bisa dilatihkan dengan cara apa? Ada sebuah pendapat yang disertai argumen, terus kemudian dari argumen itu kita diminta untuk menganalisis argumen itu. Apakah argumen itu tepat? Apakah argumen itu didukung oleh apa itu pengetahuan yang mapan di baliknya, kayak gitu-gitu. Terus saya lanjutkan kemudian terus ajukan klaim. Nah ini ada teknologinya Dikja pakai jujur dan saya munculkan ke situ. Nah teman-teman yang lain sekali lagi monggo mencari padanannya. Jadi misalkan soalnya seperti ini. Dula berpendapat bahwa 3 ruas garis dengan panjang 1, 2, 3 itu dapat dibuat segitiga. Apakah klaim itu benar gitu? Kalau Ibu Bapak meskipun bukan orang matematik saya kira bisa jawab lah. Apakah 1, 2, 3 itu dengan panjang itu bisa dibuat segitiga Ibu Bapak? Monggo merespon. Ruas garis dengan panjang 1, 2, 3 itu bisa dibuat segitiga? 1, 2, 3. Iya. Bisa enggak Pak? Bisa. Bisa. Oke, Pak Mahmudin Wahid bisa. Coba Pak Mahmudin Wahid. Mengapa bisa Pak? Karena yang namanya segitiga tidak harus panjangnya sama kan? Oke, namanya segitiga tidak harus Sisinya. panjangnya sama. Oke. Jadi Makanya ada banyak nama segitiga. oke. Makasih Pak Wahib. Pak Wahib kalau bisa buat segitiga dengan panjang 1, 2, 3, nanti ditransfer Bu Indah uang 100.000 kayaknya ini Pak. Loh, beneran. Kalau Pak Wahib bisa membuat segitiga panjang 1, 2, 3 akan ditransfer Bu Indah uang 100.000. Maklum guru PKN. Loh, tapi guru PKN gambar segitiga terus kemudian guru PKN. Itu loh bedanya matematika sama PPKN itu. Ini bukan urusan matematiknya ini Pak. Ini urusan logikanya sebenarnya. Kan gambar segitiga maksudnya guru PPKN nggak tahu gambar sih. Yang belum menggambar Bapak Wahib itu adalah menggambar segitiga sama kaki yang belum menggambar. Kalau sama tangan sudah. Nggak bisa. Sama tangan sudah. Kalau sama kaki belum. Menggambar segitiga sama kaki belum bisa. Tapi sama tangan sudah sering. Maksudnya itu pakai tangan bukan pakai kaki, Pak. Oh gitu Nah, ya. Sama bahasa Indonesia itu disalahkan gitu, Pak. Oh gitu ya, Pak. Makanya saya bukan guru bahasa Buat Indonesia gitu, Pak. segitiga pakai tangan, bukan sama kaki. Oke, makasih, Pak. Ayo teman yang lain, bisa enggak atau klaim Dula itu benar? Teman yang lain selain PPKN sudah merespon. Yang lain monggo, Ibu respon mungkin gambar segitiga kan nggak harus orang matematik. Guru olahraga juga pintar sebenarnya. Iya, Pak, makanya guru olahraga. Buat lapangan, ayo guru olahraga. Siapa guru olahraga? Bisa enggak membuat segitiga dengan panjang 1 cm, 2 cm, 3 cm? Izin Pak. Oh, gitu. Pak siapa itu, Pak? Monggo. Kalau guru matematika boleh menjawab nggak Pak? Boleh, Pak, boleh. Matematik ya boleh deh. Matematika oke. Silakan Bapak. Kalau Pak siapa tidak dulu? bisa. Pak siapa dulu? Saya Pak Willis Pak. Oh, Pak Willis. Karena namanya nggak ada Pak Willisnya, Bapak jangan terikat. Oke, Pak Willis monggo. Jawabannya tidak bisa Pak. Mengapa tidak bisa, Bapak?
Kalau segitiga itu salah satu sisinya itu harus lebih pendek dari jumlah dua sisi yang lain. Oke. Lebih panjang ya? Oke. Lebih Nah, berarti aku semeneng ini kuisana sing respon ini semeneng. Berarti kan masih hidup karena memberikan pelatihan setelah jam 12, setelah jam 1 itu doanya satu, Pak. Bismika Allahumma ya bismika amut. Doanya doa tidur. Kalau sudah ada yang merespon begini, saya bersyukur alhamdulillah. Beneran nggak masalah bisa merespon. Pak Wahid bisa menghidupkan suasana dengan jawaban salah. Kan bisa menghidupkan suasana. Saya kasih tahu Pak, di sini orangnya melek semua Pak. Oh melek semua ya, Pak. Alhamdulillah. Karena saya ini paling depan Pak, jadi saya bisa melihat ke belakang. Masih melek semua ini. Oke, nah ini teman matematik ya. Nah kalau ini kan pertanyaan sebenarnya nggak apa itu untuk anak SMP ini sulit juga. Nah saya pandu pakai GeoGebra Pak. Saya keluar dulu dari sini, saya apa itu bentar saya keluar dari ininya dulu. Saya pakai GeoGebra-nya Pak ya. Teknologinya seperti apa? Nah saya pakai ini Pak. Tapi GeoGebra ini sudah saya rancang untuk panjang 1, 2, 3-nya nggak bisa karena agar dia menjawab itu dengan logika sendiri. Maka ketika saya ganti ini misalkan AB-nya saya ganti 5 misalkan. Terus ininya saya tetapkan misalkan saya ganti 4 misalkan BC-nya 4. Otomatis ketika saya berubah jadi besar. Nah, ukurannya ini tampak. Nah, kemudian ubah panjang BC sudah ya atau salah geser titik C-nya. Kalau ini saya geser-geser, Pak, anak bisa mengamati. Oh, panjang sisi AC itu sebenarnya kira-kira berapa sih? Nanti ada interval, Pak. Nah, kalau yang dimaksud 1, 2 tadi, harapannya kan 1, 2, 3 itu kan seperti 5 tambah 4 kan 9. Nanti berupa garis lurus begini. Nah, ini 9 persis. 5 dan 4 nggak terbentuk segitiga, akan terbentuk garis lurus ini. Dengan eksplorasi seperti inilah, anak itu akan terbantu untuk mengkonstruksi ide, mengkonstruksi gagasannya dengan teknologi seperti ini. Dan ini sederhana, nggak sulit-sulit banget kok. Dipahami, Bapak? Ya, paham. Inilah peran teknologi untuk itu. Ayo, guru matematika gimana? Kan kelihatannya Pak Wahid akhirnya jadi diri sendiri. Iya, mentang-mentang Pak Wahid bukan guru matematika ya Pak, langsung begitu ya komennya Pak Wahid ya. Ya ini Pak Wahid memang jadinya Pak Wahid Pak coba gimana? Gimana Pak Wilis? Setuju Pak, jadinya garis Pak. Bisa. Tadi saya membayangkan juga jadi garis itu Pak. Nah, ya, tapi kira-kira teknologi ini, GeoGebra sederhana ini membantu anak enggak untuk mengonstruksi jawaban problem saya tadi? Membantu Pak, membantu sekali Pak. Nah, dengan hadirnya teknologi-teknologi sederhana ini, critical thinking akan ditumbuhkan gitu. Maunya saya cuma itu kok. Karena sebenarnya saya berani ke mahasiswa bilang gini Bapak, materi saya nggak penting gitu. Saya masuk kelas di sini adalah dalam rangka mengingatkan teman-teman bahwa teman-teman punya pikiran gitu aja. Karena pikirannya selama ini sering nggak dipakai gitu aja. Jadi materi saya cuma alat gitu. Maka saya ketemu dengan ibu bapak di sini juga sama, saya cuma berupaya untuk men-trigger. Materi saya nggak terlalu penting, men-trigger ibu bapak agar pada akhirnya mengembangkan keterampilan berpikir kritis anak itu. Kalau nggak bisa bantuan teknologi ya pakai tenaga dalam gitu aja. Lewat bantuan omongan enggak, itu. Tadi soalnya diulang coba. Oke Bapak, saya geser ya. Ya, kembali geser lagi ya itu tadi. Ini Bapak, soalnya. Penasaran Pak Sultan. Tadi kayaknya nggak ada itu apa namanya 1 cm itu A dan B atau yang sudut apa gitu. Itu sengaja kami simpan Pak. Oh, nggak saya munculkan. Nah, Saya punya ukuran yang lain untuk eksplorasi. Dari ketika dia bereksplorasi ukuran yang lain, dia bisa menganalogikan kemudian menjawab ini sengaja by design disimpan, Bapak. Oh, nah kalau kayak gitu memang jadinya garis-garis saja. Nah, iya Pak, sengaja disimpan itu gitu. Nah, ketika tadi kan 45 misalkan ya. Kalau saya balik ke GeoGebra-nya tadi, 45 itu. Nah, 45 ini kan kalau dijumlahkan kan pasangannya kalau untuk tadi kan 45 harusnya kan 9. Kalau 9 kalau digeser titik C-nya kan itu jadi garis lurus ini, Pak. Ah, iya. Nah, ya makanya dari situ kemudian anak berpikir, dari percobaan saya ini berarti 1, 2, 3 bisa enggak dibuat segitiga? Dia pasti berpikir gitu, Pak. Ini jadi
Oke, soal lain, Pak. Pikir saja teknologinya ini gitu. Sabar dong. Loh, soal lain maksudnya apa? Lu saya aja sampai sekarang nggak paham-paham. Iya, Pak Ini Sultan baru saja. penasaran Penisirin nih berarti jadinya, ya. penisirin. Saya lu nggak paham-paham. Pak Wahib, Pak Wahib, Yes. ngajar itu tidak mengharuskan Wahib siswanya paling paham, depan Pak nih, Wahib. gimana? Urusan paham atau tidak itu urusan hidayah ya. Oh gitu. Siap. Dan guru PPKN nggak harus paham matematik kok. Yang Siap, penting siap. jangan sampai guru PPKN itu nggak paham Pancasila itu apa gitu aja, Pak. Siap, siap, siap. Ini guyonan Pak Wahib ya, guyonan Iya. saya aja. Tapi Pak saya Wahib, ya. serius, Pak. Oh, saya serius. Mohon maaf guyonan. Oke. Izin, Pak. Nggih, monggo Pak Irman. Itu kan soalnya 1, 2, 3, tapi Ya. jawabannya 4, 5. Itu kalau untuk anak-anak, kalau kita memancing secara critical thinking, mereka tidak akan terima. Iya. Iya, jadi kalau betul kata Pak Sultan, kenapa soalnya itu 1, 2, 3, tapi kita hanya menampilkan logika dengan 4, 5. Tapi sedangkan tuntutan anak-anak itu akan mengatakan, Pak, loh kok soalnya 1, 2, 3, Pak? Sedangkan jawabannya 4, 5. Kami minta maunya itu ya untuk supaya menjadikan satu nalar pemikiran yang lebih yakin, ya jawabannya harus sesuai dengan soalnya, gitu loh Pak. Oke, Pak Irman, itu satu sudut pandang Pak Irman ya. Ketika kita membuat pakai GeoGebra dari 1, 2, 3, itu kan sama dengan kita menunjukkan jawabannya. Anak tidak minta berpikir. Selama ini kita membimbing anak dikerja kelompok, ini jangan individu, Pak. Tugas seperti ini jangan individu. Selama ini kita membimbing kelompok itu lebih cenderung menunjukkan jalan menuju ke Shiratal Mustaqim. Nah, anak jadi nggak berpikir lagi, jalan sudah dikasih. Terus berpikirnya di mana? Anak coba menerjemahkan penjelasan guru itu kemudian menyalinnya menjadi sebuah jawaban. Kalau saya nggak mau, tapi dengan penalaran analoginya, itu identik 45 itu bisa diubah-ubah, Pak. Di GeoGebra tadi 45 itu bisa diubah-ubah, bukan hanya 45. Dia bisa kan kalimatnya gini, ubah panjang sisi apis, boleh. Ini saya ubah menjadi misalkan ini 3, terus ini misalkan 7, boleh Pak. Eksplorasinya banyak. Ketika saya enter sudah dia berganti seperti ini. Eksplorasinya dia jangan panjang-panjang ya. Atau saya geser dulu. Bentar, saya geser ke kanan dulu aja. Ini misalkan saya geser ke sini. Jadi bilangannya itu bisa diubah-ubah Bapak. Jadi bilangan 4 terus ini saya punya 6 misalkan. Saya ganti 6. Akan ubah-ubah di 6 seperti itu, tapi ketika 4 dan 6 itu yang berbentuk segitiga kira-kira AC itu panjangnya berapa, dia akan berpikir di situ. Tapi itu sekali lagi ikhtiar saya lebih Bapak. Kalau Ibu Bapak punya sudut pandang yang lain dan itu lebih mengena, nggak apa-apa. Kan punya saya ini hanya jadi trigger Ibu Bapak untuk mencoba memberikan satu perlakuan ke anak sehingga critical thinking-nya terbangun. Oke. Lanjut Ibu Bapak ya, lanjut itu. Nah, ini yang pertama pakai itu. Teman-teman yang lain monggo cari, kalau teknologinya nggak dapet ya apa itu monggo cari, misalkan ya pakai tenaga dalam tadi yang saya katakan. Kalau memang teknologinya nggak dapet, karena saya teknologinya pakai Excel atau pakai itu. Nah, kalau ini kalau pakai tenaga dalam matematik juga, ini sudah mengajarkan berpikir kritis Ibu Bapak. Misalkan teman-teman guru bahasa Indonesia Bu Hima tadi ya, ngajarkan pantun. Bu Hima kalau saya tanya ngajarkan pantun seperti apa Bu Hima? Kalau ngajarkan pantun seperti apa Bu Hima? Pantun adalah gitu Bu Hima? Kebetulan Bu Hima tadinya banyak. Pripun Pak? Kalau Ibu ngajarkan tentang pantun itu seperti apa selama ini? Ya saya berpantun Pak. Berpantun ya? Oke. Iya. Berarti memulai bukan tidak dimulai dari pengertian pantun adalah terus contoh gitu ya? Tidak, itu di belakang nanti Pak. Oke, nah. Oke, berarti Bu Hima sudah oke. Dari awal sudah mulai men-trigger anak mencoba mendengar, mencoba mengamat. Itu critical thinking dari awal. Seperti hanya yang saya pilih ini Bu. Saya mau memberikan konsep barisan aritmetikal. Maka saya nggak ngomong barisan aritmetikal adalah nggak ngomong itu. Tapi saya paparkan aja. Contoh, bukan contoh, contoh bukan contoh, contoh bukan contoh. Dari situ anak diminta mengamati terus mengudah identifikasi dari sekian contoh itu kesamaannya apa sih? Dan itu sekali lagi analog dengan yang dikasih Bu Hima tadi. Bu Hima tadi bisa jadi berpantun,
Terus kemudian, nah itu salah satu contoh pantun, ini juga contoh pantun. Tapi mungkin selain berpantun dituliskan sehingga ada dua indera yang terlibat, indera dengar sama indera lihat. Karena semakin banyak indera yang terlibat dalam pembelajaran, kemungkinan masuk ke memori jangka panjang itu jauh lebih besar didorongnya. Kalau seperti Bapak dan dengan saya ini kan minimal ada dua. Ada indera melihat lewat PowerPoint saya, indera dengar lewat omongan saya. Minimal itu. Tapi kalau tidak bekerja, ya sudah, paling 20% sudah bagus dipahami gitu. Karena nggak bekerja. Kalau bekerja jauh lebih asik. Jadi kan kita punya learning by doing, jadi belajar dengan mengerjakan itu. Gitu. Jadi pakai contoh, bukan contoh ini cukup untuk melatihkan itu gitu, membuat kesimpulan benar penerapan induktif. Tapi juga Ibu Bapak, kehadiran teknologi bisa kok ini pakai Excel untuk misalkan teman-teman matematik nanti saya trigger untuk bisa membuat gitu ya. Saya membuat ini misalkan, sudah saya buat Excel sederhana, barisan aritmetika, terus kemudian perintahnya lakukan kegiatan eksplorasi sesuai petunjuk, kemudian jawab pertanyaan ini. Dengan cara eksplorasi ini, Ibu Bapak akan cepat. Ini konsep barisan aritmetika, ini contoh barisan aritmetika ya sebelah kiri nomor 2 ini. Kalau ini saya yang depan ini saya ubah, ini akan misalkan saya ganti 4, ini saya ganti 10. Otomatis suku berikutnya akan berganti semua. Nah, itu masih contoh barisan aritmetik. Kalau dari barisan aritmetik itu suku ke 12-nya berapa, otomatis saya ketik, otomatis dia berganti. Tapi dia mencobakan banyak bilangan di situ. Teknologi ini membantu kecepatan mencobakan beberapa contoh. Tapi dengan waktu yang singkat, dari situ anak mengamati contoh-contoh itu, kemudian anak bisa meng-create sendiri contohnya. Jadi memanfaatkan teknologi sederhana aja, nggak usah teknologi yang ngelip-ngelip untuk paling tidak dari sisi kemenarikan itu juga akan menentukan anak nanti menimbulkan rasa ingin tahu. Oh kok iso ya Excel begitu misalkan. Itu saja sudah saya katakan sudah menjadi trigger anak untuk mencari tahu. Nah itu kan kalau di kurikulum merdeka berdasarkan apa? Pertanyaan pemantik. Kan ada bagian itu di kurikulum merdeka. Jadi itu kalau pakai teknologinya saya katakan itu ya. Nah kemudian saya lanjut sama membuat konjektur juga. Membuat konjektur misalkan. Ada, ini bisa dijawab oleh semuanya juga boleh misalkan. Tentukan sifat atau karakteristik bilangan asli yang dapat dinyatakan sebagai hasil penjumlahan 3 bilangan asli berurutan. 9, 15, 21 itu kan contoh yang bisa dinyatakan dalam 3 bilangan asli berurutan. Meskipun bukan orang matematik, saya kira Bapak kalau saya minta menyebut satu bilangan yang apa itu yang bisa dinyatakan dalam 3 bilangan jumlah 3 bilangan asli berurutan berapa? Selain yang 3 ini kira-kira berapa? Kira-kira. Gimana bilangan apa, Pak? Bilangan asli yang bisa dinyatakan sebagai penjumlahan 3 bilangan berurutan, 3 bilangan asli berurutan. 9 kan 2, 3, 4. 15 ini kan 4, 5, 6. 12, 21 itu. Bilangan lain yang bisa dinyatakan penjumlahan 3 bilangan berurutan. Yang hasilnya 9 atau 15 atau 21, Pak? Bukan. Yang dapat dinyatakan sebagai penjumlahan, Pak. Iya. Bukan hasilnya. Jadi misalkan 9 itu bisa dinyatakan sebagai penjumlahan 2 tambah 3 tambah 5. Cari bilangan lain yang bisa dinyatakan dalam penjumlahan 3 bilangan itu, Bapak. Di 5, 18. 18, Buan. 5, 3, 1. Oke, bentar. Buan, 18. Berarti hasil penjumlahan berapa, Buan? 5, 6, 7. 5, 6, 7. Good. Nah, itu betul berarti. Pakai critical thinking juga. Itu baru contoh, Buan. Tapi belum menjawab ini, Buan. Bisa menyebut lagi, Buan? Apa-apa, maaf. Bisa menyebut contoh yang lain, Buan? Berapa ya? Harus ngitung dulu ya, Pak. Ya, berarti ngitungnya dibalik. Harusnya ngitungnya itu jumlahnya dhisik 5, 6, 7. Cara kan begitu akhirnya. Tapi akhirnya nggak apa-apa dibalik seperti itu boleh. Tapi kan yang ditanyakan sifat karakter bilangan asli itu misalkan. Saya boleh menjawab, Pak. Monggo, Pak Wilis ya? Nggih, Pak Wilis monggo. Nggih. 5, 3, 1. Kalau ini sifatnya
Kelipatan 15 3, itu berarti kelipatan Oke. 3. Kelipatan 3, sip. 76. Sekarang saya tanya Pak, kalau 3 Pak, nyatakan dalam 3 penjumlahan bilangan asli berurutan. Kalau 3 012. bilangan asli Pak, maksud 0 ikut? 0 ya? 135 Oh, 9. Kan bilangan asli berurutan Pak, apa 0 ikut? iya bukan Pak. Nah. Kalau di ini Pak, bilangan kelipatan 3. Kalau dikasih Tambahan batasan, boleh. Berarti punyanya Pak Wilis tadi, konjekturnya, dugaannya sudah betul, tinggal nambahin aja bilangan kelipatan 3 yang lebih dari 3 gitu. Itu critical thinking-nya. Tapi ketika anak bisa menjawab seperti Pak Wilis itu, sudah oke Pak. Sudah oke itu. Sudah menggunakan critical thinking-nya, tahu kelipatan 3. Mudah-mudahan nggak paham ya. Guyonan saya. Dan itu mungkin butuh Excel nih Bapak ya, mungkin butuh Excel. Jadi butuh Excelnya mungkin sebentar. Excelnya ini Bapak, Ibu Bapak boleh ganti bilangan nanti saya katakan kecepatan itu loh. Dengan Excel ini cepat, misalkan coba gantilah bilangan pertama dengan bilangan asli tertentu, kemudian perhatikan jumlahnya sehingga kita bisa karakter itu. Misalkan ini saya ganti dengan 7, otomatis saya diganti. Oh jumlahnya 24. Saya ganti berapapun bisa. Misalkan saya ganti 11. Berurutannya 36 dan seterusnya. Kemudian harapan muncul, oh berarti kelipatan 3 itu. Itu pasti pertama munculnya itu, kelipatan 3. Tapi ternyata ketika saya sodorkan tadi, apa itu, saya sodorkan apa saya katakan, nah kalau 3, oh ternyata nggak bisa, berarti saya harus nambahi syarat seperti yang saya omongkan tadi. Dipahami Bapak G yang saya omongkan? Itu. Terus ini juga sama saya kira ya, ini nggak saya apa itu, nggak saya kasihkan nama matematik banget ini, apa buat dugaan konjektur matematik banget ini, terlalu berat ini kayaknya. Jadi anak diminta membuat dugaan misalkan. Misalkan kalau di SD misalkan, coba kan boleh di SD. Coba nak membuat dugaan. Pilih 2 bilangan ganjil sebarang. Terus jumlahkan, pilih yang lain, jumlahkan, pilih yang lain, jumlahkan. Pertanyaan menjadi seperti ini. Apa kesimpulanmu terkait dengan penjumlahan 2 bilangan ganjil? Alasannya apa? Sudah baik sampai di situ ini. Sekali lagi yang ini teknologinya nggak usah saya kasih, Bapak. Ini terlalu naik untuk teman-teman yang bukan matematik. Nanti saya kepalanya pusing dan nanti segera minta pulang. Jadi nggak dilanjutkan maksud saya. Kalau konjekturnya. Nanti materinya di Google Drive akan dikasihkan semua, di Drive juga ada. Untuk teman-teman matematik lah. Yang lain. Jadi yang saya buat analogi kecil itu, Bapak. Jadi anak secara sederhana, misalkan teman-teman IPA sekedar mencari angin berembus dari mana ke mana, misalkan terus coba bilang gini, teman-teman guru IPA kelas bawah, coba perhatikan daun itu bergeraknya kemana, bisa enggak kau menentukan angin berembus dari mana? Sudah oke Pak, ngamati kondisi. Terus membuat dugaan, oh dugaan saya angin berembus misalkan daunnya bergerak ke barat. Harapannya kan, daunnya kan misalkan harapannya angin dari timur ke barat karena daunnya ke barat. Argumennya apa? Itu tadi angin kan bisa mendorong daun itu. Kalau dari barat, nah mungkin nanti arahnya ke timur. Itu aja sudah oke gitu loh. Kalau teman-teman IPA saya kira simulasinya dan sebagainya monggo lah. Jadi membuat dugaan itu penting Bapak di kehidupan. Karena ketika kadang kita nggak di hidup itu kan sebenarnya ada pola, kemudian kita baca dari pola itu, kemudian kita bisa menarik kesimpulan generalisasi polanya seperti apa. Karena hidup sejatinya adalah memahami pola saja. Berarti jawabannya adalah kemungkinan Pak ya, bukan Iya, kepastian. Pak. Bukan. Yang penting logika yang dibangun itu kan berdasarkan alasan argumen logis, Pak. Iya. Berarti untuk mengkonfirmasinya bagaimana? Yuk kita konfirmasi argumen itu. Kalau argumen itu misalkan ada celahnya, ya kita bidik di situ, Pak. Itu namanya dialog. Konfirmasinya di situ. Di awal-awal mereka menjawab apa, nggak masalah gitu. Masalah. Anak menjawab apa nggak masalah gitu.
Oh, berarti menerima kemungkinan-kemungkinan Iya, setelah itu melakukan konfirmasi dari iya. kemungkinan-kemungkinan. Paham, paham. Sampai ujungnya gini juga, Pak. Nah, misalnya gini, sebelum kita konfirmasi, di antara kemungkinan jawaban yang sudah dikemukakan tadi, kira-kira menurut anak-anak, mana yang paling mendekati kebenaran menurut anak-anak? Kita diawali gitu mengerucut menuju satu jawaban, boleh, Pak. Tapi butuh sabar. Terus kata Bu Ine tadi, kalau kontennya kebanyakan, biasanya pilihannya adalah ceramah. Karena kontennya banyak, maka itu bukan saya katakan, bukan ceramah, saya katakan model pengumuman. Jadi berarti kan pengumuman pasal ini adalah ini gini itu. Tapi karena buat saya sekolah itu cuma melatih berpikir, kalau saya titik tekannya itu. Dan kita nggak usah maksakan gitu. Guru matematik nggak usah maksakan muridnya bisa semua, karena nggak semua anak lahir dengan bakat matematik. Meskipun di batas-batas tertentu harus menguasai, tapi matematik itu yang utama adalah tata nalarnya itu. Bagi yang beragama Islam kan, yang banyak kan kita diminta untuk tafakur, tadabur, menggunakan akal. Itu kan sebenarnya critical thinking semua itu. Berkaitan dengan critical thinking semua. Mendorong konjektur. Jadi misalkan kembali ke bahasa Indonesia tadi. Bahasa Indonesia tadi Bu Hima misalkan ada contoh pantun-pantun terus bilang gini, coba perhatikan bunyi akhirnya, nah misalkan. Terus dia sampai pada, loh bunyi akhirnya itu kok berulang ya Bu ya, dari ininya u-nya u. Nah itu kan sudah secara informal kan itu sudah ngomong bahwa nanti formalnya bilang, oh akhirnya adalah rimanya adalah AB, AB. Tapi dia ngomong nggak punya apa itu pengetahuan formal seperti itu. Bunyinya sama Bu, kalau tadi nya u itu juga nya u berulang begitu. Itu sudah namanya apa? Membuat dugaan gitu. Alasannya apa? Berpandu pada contoh, nggak apa-apa. Itu kemudian ini juga matematik banget. Ini matematik banget ya, coba. Bapak yang matematik saya inceng sebentar, ini matematik banget ini. Bentar, ini mau enggak kalau begini? Kalau enggak mau saya tutup aja. Saya harus buka dari awal. Saya tutup dulu aja. Bentar. Karena kelihatannya nggak mau, saya dari sini aja, Pak. Saya berangkatnya dari sini saja. Oke. Grafik fungsi linearnya nggak muncul. Bentar, saya ambil. Kok di sini apa aja? Bentar, ini masih aneh Bapak ya. Oke. Fungsinya kok nggak masuk ya? Masuk kemana ya fungsi linear? Tadi nggak mau, bentar. Cancel aja. Ini nggak mau juga. Ya nggak mau. Jadi saya aja, apa itu? Saya lanjutkan aja. Ini terkait dengan nanti pakai GeoGebra Ibu Bapak. Pakai GeoGebra tadi nanti geser. Pergeserannya akan kelihatan di M sama plus C-nya itu ada. Saya lanjutkan pakai penalaran deduktif. Kalau penalaran deduktif ini jadi tadi berangkat dari contoh. Sorry, deduktif itu berangkat dari definisi, berangkat dari pengertian, berangkat dari sabda Nabi, berangkat dari hukum perundangan yang berlaku. Itu namanya deduktif. Terus kemudian ada kasus, kemudian kita benturkan dengan itu. Maka saya katakan misalkan ketika teman-teman misalkan PPKN lagi, KPK itu diperundangkan masa jabatannya sekian tahun, kemudian kok ada inisiatif menambah 1 tahun. Bagaimana pandangan untuk perundangan itu? Benar apa tidak? Dikatakan seperti itu. Jadi dia benar deduktif, nggak apa-apa. Memungkinkan untuk itu. Karena saya orang matematik, berangkat dari misalkan jajar ginjang dan segi 4 yang memiliki 2 pasang sisi sejajar. Terus pertanyaannya jadi begini, apakah persegi panjang itu jajar ginjang? Dan ini banyak siswa SMP yang tidak mengiyakan gitu. Ya persegi panjang bukan jajar ginjang. Padahal secara matematis definisinya yo persegi panjang jajar ginjang juga. Gitu.
Nah, itu pun untuk bisa pakai sederhana ya Bapak. Mudah-mudahan muncul di sini. Nah, ini persegi panjang adalah jajar genjang ini. Bisa diwadahi pakai GeoGebra begini boleh. Nah, jajar genjang itu ini Bapak. Sisi jajarnya seperti ini ya, seperti ini. Terus kemudian AB-nya saya suruh ganti berapapun boleh. Dia eksplorasi pakai sini, saya ganti 7, dia ganti 7. Dia lebih panjang. Tapi ini A dan D ini bisa digeser ya Bapak. A dan D ini bisa digeser kemana, tapi bentuknya tetap jajar genjang ini. Digeser kemanapun bentuknya tetap jajar genjang. Ketika ini saya letakkan tepat di sini, plek, ini juga jajar genjang. Nah ini bentuknya adalah persegi panjang. Harapannya nanti anak kembali ke pengertian tadi. Kan dua pasang sejajar. Atas dengan bawah, kiri dengan kanan. Ini sejajar terus. Asal memenuhi itu dia persegi panjang gitu. Nah ini sekali lagi kita bisa geser kemanapun. Dan bentuknya tetap jajar genjang itu. Dengan eksplorasi ini, harapannya meneguhkan pemahaman bahwa oh ternyata jajar genjang itu persegi panjang juga. Sorry, persegi panjang itu jajar genjang juga. Sampai segitu harapannya kalau critical thinking itu ya, pakai teknologi sedikit maksud saya. Sudah, ini kemudian saya lanjutkan karena sudah terdengar suara di masjid apa itu. Nah, boleh juga itu dengan cara menilai atau mengevaluasi, saya katakan itu juga Pak. Jadi ada jawaban, terus anak diminta mengevaluasi jawaban itu. Karena ini matematis sekali saya lewat. Ini matematis banget. Kalau nggak orang matematis, itu sudah saya kira ini sudah melihat ini sudah gelap gulita gitu aja. Kalau bukan matematik banget, maka gelap gulita saya biarkan. Nah ini mungkin masih bisa dipahami. Ini pakai GeoGebra juga boleh. Jadi gini. Jadi Abdullah mendapat tugas membuat rambu lalu lintas berbentuk segitiga sama sisi seperti gambar di samping. Panjang sisi rambu lintas itu 20 cm. Menurut gurunya, ukuran rambu tersebut kurang besar. Guru tersebut menyarankan agar luasnya diperbesar menjadi 2 kalinya. Abdullah mengiyakannya dan menyelesaikannya dengan cara mendua kalikan panjang sisi segitiga tersebut menjadi 40 cm. Kan tadi gurunya ingin luasnya 2 kalikan, tapi Abdullah meresponnya dengan mendua kalikan sisi. Benar atau salah yang dilakukan Abdullah? Jika kurang tepat, bagaimana seharusnya? Ini dia menilai dulu, terus mengevaluasi itu paling tidak menunjukkan pembenaran seperti apa gitu. Nah ini saya wadahi dengan eksplorasi GeoGebra juga bisa. Tapi segitiganya nggak segitiga sama sisi, segitiga yang lain, Ibu Bapak. Kan lagi alat eksplorasinya itu sebagai alat bantu, bukan untuk menunjukkan jawaban itu, tapi alat bantu gitu. Bentar, perbesaran segitiga. Saya pakai segitiga siku-siku misalkan. Jadi kita pandu pakai, nah ini ada segitiga siku-siku mula-mula panjangnya ini dan panjangnya ini bisa apa itu bisa di bentar bisa saya ganti enggak? Bisa saya geser-geser. Tapi bisa saya geser ini juga bisa saya geser. Ini segitiga siku-siku sama kaki. Ini kan segitiga siku sama kaki. Kalau saya berbesar misalkan saya perbesar 2 kali. Nah, segitu besarnya gitu. Harapannya dari sini harapannya anak bisa berpikir, oh ketika misalkan saya perbesar 2 kali sisinya ini kan dari 3 ke 6, 3 ke 6, 4,24 jadi situ 2 kalinya. Luasnya ternyata tidak 2 kalinya, tapi 4 kalinya. Sehingga dari situ dia bisa menyimpulkan, oh yang dilakukan dulu tadi keliru gitu. Tapi kan tidak segitiga sama sisi, tapi sebenarnya kan analog gitu. Itu yang saya omongkan Ibu Bapak, saya lanjutkan mudah-mudahan selesai. Nah, bisa juga ini kalau Ibu Bapak punya sekian cara misalkan. Sekian cara itu Anda diminta. Cara mana yang menurut kamu terbaik? Atau bisa jadi gini. Cara A itu tepat dipakai saat seperti apa? Cara B itu tepat dalam kondisi bagaimana? Itu sudah critical thinking juga. Itu menilai juga. Bukan hanya di matematik, tapi di pembelajaran yang lain ketika ada sekian prosedur yang ditawarkan, anak diminta menilai, mengevaluasi di antara prosedur yang diberikan itu kira-kira prosedur mana yang paling tepat atau enggak seperti saya katakan tadi prosedur pertama itu kapan sebaiknya digunakan, kedua itu di kondisi seperti apa baiknya, kayak gitu. Itu menilai dan mengevaluasi. Terus ini pengambilan keputusan sudah mau akhir ya, pengambilan keputusan bisa jadi seperti ini. Jadi soal itu tidak harus tentukan dan sebagainya, tapi pengambilan keputusan. Jadi ada taksi putih, taksi serasi. Buka pintunya nomor 500, tarif per kilometernya itu. Sementara taksi serasi 5.000, buka pintunya 3.500. Pertanyaannya misalnya,
Jika Anda bepergian menggunakan salah taksi di atas, taksi mana yang akan Anda pilih gitu. Jadi ini ada situasi dilematis yang anak mengambil keputusan gitu. Bisa jadi anak nggak mempertimbangkan harga, tapi gini, saya pilih taksi putih. Mengapa taksi putih? Saat itu adanya taksi putih, taksi serasi nggak ada, nggak apa-apa. Pertimbangannya itu bukan pertimbangan informasi itu. Tapi yang kita inginkan berpandu pada informasi yang ada itu, dia membuat keputusan gitu. Itu ya beberapa ini nggak pakai teknologi kalau ini. Nah, bisa jadi ini juga. Tadi yang diomongkan sedikit Bu Enda, misalkan kuadrat suatu bilangan lebih besar dari bilangan semula misalkan. Jadi anak biasakan ada statement, kemudian anak diminta untuk mengkategorikan selalu benar, kadang benar, atau tidak pernah benar. Kalau kadang benar itu kapan benar, kapan salah, karena kadang benar kan. Misalkan ini saya kira bisa lah, meskipun bukan orang matematik, olahraga juga bisa. Pernyataan satu dulu, kuadrat suatu bilangan lebih besar dari bilangan semula. Bapak jatuh kemana? Selalu benar, kadang benar, atau tidak pernah benar? Bapak jatuh kemana? Pernyataan pertama jatuh kemana? Selalu benar, kadang benar, atau tidak pernah benar? Saya panggil ya, mungkin ada Bu Imas. Bu Imas ada enggak Bu Imas? Oke, enggak ada respon. Pak Haidir. Ada Pak Haidir? Ada Pak. Nah, Pak Haidir monggo merespon. Pernyataan pertama saya itu selalu benar, kadang benar, atau tidak pernah benar Pak Haidir? Kayaknya kadang benar deh Pak. Oke Pak Haidir. Kalau kadang benar Pak Haidir, harus saya tanya lanjutannya. Kapan benar dan kapan salah Pak Haidir? Kalau gimana ya? Kalau satu, selain satu, kalau satu kuadrat kan jadi satu ya Pak ya? Oke. Oke. Nah, berarti itu salah ya. Kalau satu kuadrat kan salah. Berarti Bapak sudah memberikan contoh salah. Contoh benar Pak? Contoh benar berarti yang lebih dari satu kayaknya udah benar deh Pak. Sudah. Mungkin enggak itu kurang dari itu mungkin enggak? Kuadrat adalah kurang dari bilangan semula mungkin enggak? Selain satu kayaknya selalu benar ya Pak. Ya. Selalu benar ya. Oke. Contoh 1 dan 0 ya Pak. 1 dan 0 itu banyak. 0 kuadrat kan 0. 1 kuadrat kan 1. Sekarang Pak Edit, setengah kuadrat berapa Pak? Setengah kuadrat? Iya. Seperempat. Nah, seperempat. Besar mana seperempat dengan setengah? Oh iya. Nah, that is a critical thinking. Kita sederhana begitu boleh pakai tenaga dalam saja kan, nggak pakai teknologi. Wes itu terus kemudian yang terakhir ini rata-rata kumpulan ini orang matematik banget, tapi tunjukkan Excelnya dikit aja. Matematik banget ini saya tunjukkan Excelnya. Nah, habis itu saya itu mungkin bisa saya kembalikan ke Bu Indah karena Bu Indah sudah ingin ngomong lagi. Coba Excelnya kalau ini. Misalkan dibuatkan anak, nah gini sederhana. Jadi kan nganggur-nganggur, misalkan buat seperti ini nggak apa-apa. Tapi bukan n bilangan, ini 3 bilangan saya suruh ganti misalkan. Ini saya ganti 5, saya enter. Rata-ratanya berubah. Terus ini kamu tambah berapa? Setiap bilangan saya tambah dengan 3, enter. Terus yang kadang-kadang dari 5 menjadi 8, 2 jadi 5, 3 jadi 6. Nah, rata-ratanya seperti apa? Pertanyaannya menjadi, harapannya nanti anak mengamati pola. Kalau tak tambah 3 itu loh, rata-ratanya 3,3 menjadi 6,3. Yang 4 bilangan rata dari 6 jadi 9. Harapannya rata-rata juga bertambah 4 gitu. Tapi pertanyaannya kan nggak sesederhana itu. Pertanyaannya kalau orang matematik kan sampai N, Bapak. Pertanyaannya kan sampai N. Saya balik. Kan sampai N. Ini butuh berpikir ulang, butuh critical thinking lagi gitu. Naik lagi gitu. Dia mungkin menanyakan naik lagi. Kalau 5 bilangan apa masih cocok apa tidak? Dari situ. Ini jatuh ke selalu benar itu Bapak. Itu saya kira yang bisa saya omongkan mudah-mudahan bisa jadi satu trigger
Dan harapannya Ibu Bapak ya, sekali lagi Ibu Bapak nanti sedikit mendesain entah satu atau, tapi teman-teman matematik saya minta, khusus teman matematik ya, teman-teman sing non matematik pakai tenaga dalam, nggak pakai teknologi boleh, tapi teman-teman matematik saya berharap membuat satu tugas berbantuan teknologi mirip punya saya tadi, tapi pakai teknologi yang lain boleh, pakai Desmos, pakai apa nggak apa-apa terserah. Tapi untuk minggu depan ya Bu Indah, atau 2 minggu lagi kami minta diserahkan ke kami, itu sebagai bagian dari bukti kami di Google Drive yang akan kami share. Pak Wilis namanya Pak Wilis, Wakasek Kurikulum. Pak Wilis nanti, kan Pak Wilis orang matematik juga. Jadi aku nodong dikit Pak Wilis ya. Saya nodong dikit Pak Wilis. Untuk teman-teman matematik harapannya bisa mendesain tugas seperti contoh saya tadi yang matematik Pak, yang untuk melatih berpikir kritis, tapi yang non matematik pakai tenaga dalam aja, membuat 1-2 contoh pertanyaan yang menagih berpikir kritis Bapak. Nanti dikumpulkan ke Google Drive, tapi nggak sekarang pengumpulannya. Ya, sesuai mapelnya masing-masing. Pak Willy saya minta tolong nih. Ya Pak. Jadi Pak Wilis kan orang matematik, jadi Pak Wilis memberikan contoh sedikit, 1 contoh. Enggak, kan guru matematik ada berapa? Di sini Pak Wilis, guru matematiknya ada berapa yang ini? Ada 3 Pak. Oh ada 3, berarti saya minimal nanti saya punya contoh 3 yang berbantuan teknologi gitu Pak ya. Nggak harus bagus, buat dulu. Yang penting itu gitu Bapak. Terus gini, berat ini berat, terus berat dulu, berat beneran gitu kalau berat dulu. Tapi itu bagian dari hal yang harus kami lakukan di rangkaian kelima. Pokoknya saya kembalikan ke Bu Enda. Saya kembalikan ke Bu Enda. Begini Pak Wilis dan teman-teman yang lain gitu ya. Mungkin nanti saya bisa minta bantuan Pak Dinis gitu ya. Kalau pengumpulan tugas kan bisa di Google Drive kan gitu ya. Nah, andai nanti ada teman-teman matematik itu mau lanjut berkonsultasi, begitu ya, kami siap. Nah, Bu Nina itu nggak bisa. Ya. Jadi itu Bapak. Jadi Bapak Ibu kami siap, begitu ya, untuk mendampingi Bapak Ibu. Andai nanti sudah diunggah, begitu ya, kami bisa akan review, begitu ya, tugas Ibu Bapak. Sehingga nanti bisa menjadi tugas yang maksimal dan bisa dipraktekkan di kelas Ibu Bapak, khususnya yang matematik. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk yang bukan guru matematika, Ibu Bapak bisa memberikan contoh begitu ya, sesuai dengan mata pelajaran Ibu Bapak begitu ya, untuk mengajukan pertanyaan seperti apa yang mengajak siswa untuk berpikir kritis. Insya Allah kami tetap akan merespon begitu ya di Google Drive yang sudah disiapkan. Nah, nanti kami buatkan rumahnya untuk pengumpulan tugasnya begitu. Ibu Bapak, ada yang mau ditanyakan? Nah, tadi kan Pak Haris sudah menjelaskan bisa nyinggung ke mapel PPKN, bisa nyinggung ke mapel agama, bisa singgung ke mapel bahasa Indonesia. Nah, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin begini ya, di awal memang Ibu Bapak, waduh kok berat banget ya gitu ya. Itu karena memang belum terbiasa. Nanti kalau sudah terbiasa itu akan terasa enjoy banget gitu ya. Sama kayak Pak Haris. Pak Haris tuh kayaknya kalau semalam kok nggak utik-utik soal berpikir kritis tuh kayaknya kok kurang pas gitu dia. Nah itu kayak begitu Ibu Bapak. Ada yang mau dipertanyakan? Dan ini bagian dari berpikir kritis. Iya. Atau gini, pertanyaannya dibalik Bu Enda. Ya. Ada yang tidak bertanya? Nah, nanti saya tinggal menunjuk. Berarti yang diam saja kan berarti bertanya. Berarti kami tinggal menunjuk di sini gitu kan. Saya tidak bertanya, Pak.
Oh, tidak bertanya ya Pak Wahib ya. Mentang-mentang tadi sudah bertanya Pak Wahib ya, terus sekarang terus tidak bertanya ya Pak ya. Iya, Nggih. iya, nggak boleh Nggih. terlalu banyak bertanya. Ya, baik Pak. Nggih, ya. Jadi kami memang berusaha begitu ya, menggeser image begitu ya, bahwa matematika itu menyeramkan begitu ya, seriosa begitu ya. Nah, kami mencoba gitu ya melakukan kegiatan ini itu tidak seriosa begitu Pak. Kebetulan nih tim kami ini emang jagonya untuk membuat orang tertawa nih Pak Haris ini. Wanita utama bahagia Indonesia. Ibu Bapak, di chatroom itu ada link begitu ya untuk apa namanya? Untuk memberikan respon di kegiatan kami sore ini. Kemudian di situ juga kami meminta Ibu Bapak kira-kira materi apa sih yang diperlukan oleh Ibu Bapak gitu ya untuk kegiatan berikutnya begitu. Kami berharap kegiatan seperti ini tidak berhenti untuk hari ini saja begitu ya. Jadi bisa berkelanjutan gitu. Bagaimana Ibu Bapak? Masih adakah? Dari saya sudah tidak ada. Teman-teman yang lain? Oke, monggo. Iya. Ini terkait yang tadi Bu ya? Oke, gimana Pak Herman? Yang dari Bapak tadi itu saya masih penasaran gitu. Oh, masih penasaran, Soalnya siapa kan Herman? Siapa Herman? matematika sendiri itu adalah eksakta, jadi jawabannya adalah jawaban pasti. Apakah kita dengan teknologi ini memang hanya untuk mengurangi momok matematika itu sehingga kita menerima kemungkinan jawaban sehingga menurunkan kadar ketakutan siswa? Apakah di situ saya kebetulan saya lebih suka pendekatan kejiwaan gitu ya. Pak Herman, mapelnya apa Pak Herman? Mapelnya apa Pak Herman? Ya. Pak Herman mata pelajarannya? IPS Bu. Oh, IPS tapi IPS, juga guru BK juga. Oh, oh berarti maka Bapak kenapa kok kejiwaan? Ya. Jadi saya takut nanti keautentikan matematika itu terganggu karena kita memilih satu jawaban dengan kemungkinan padahal hasilnya harus pasti. Oh, gitu Bu. Jadi begini Bapak. Di matematik itu ada Pak yang disebut dengan pertanyaan open-ended. Jadi pertanyaan yang bebas. Jawabannya bebas. Contoh Pak Herman. Pilih 2 bilangan. Kalau ditambahkan hasilnya 10. Nah, Pak Herman jawab berapa? Berapa tambah berapa? Pilih 2 bilangan berbeda. Kalau ditambahkan hasilnya 10. Pak Herman jawabnya berapa, Pak? 5 tambah 5, Bu. Nah, Bapak 5 tambah 5. 1, 4 tambah 6. Nah, itu Pak 7 siapa? tambah 3. Nah, itu Pak Wahib. Tadi kalau Pak Herman mengatakan 5 tambah 5 hasilnya 10 lah. Padahal pertanyaannya tadi apa, Pak? Pilih 2 bilangan berbeda. Kalau ditambahkan hasilnya 10. Nah, sekarang cocok tidak jawaban Pak Herman terhadap pertanyaan tadi? 6 tambah 4, 3 tambah 7. Good. Nah, itu jawaban 6 tambah 4, 3 tambah 7. Kan berbeda, Pak. Tapi hasilnya 10 kan, Pak? Iya, betul, Bu. Nah, seperti itu. Jadi intinya itu
mereka itu diajak berpikir bahwa begitu ya, dua bilangan berapa saja, kalau apa aja silahkan dipilih. Oh, hasilnya ada yang 10. Jadi dari situ kan ada jawaban yang berbeda-beda. Nah, tetapi tetap benar hasilnya 10. Nah, seperti itu Bapak. Jadi Bapak jangan ragu bahwa oh kalau matematik itu jawabannya harus 1. Tidak selalu, Pak. Misal Bapak berikan contoh misalnya apa ya? Apa Pak Haris ya? Oh, berikan contoh makanan yang berasal bahan dasarnya adalah beras. Nah, seperti itu, Pak. Nah, kan jawabannya tidak tunggal, Pak. Bisa ada yang sebut Nagasari, ada yang bisa sebut apa ya? Lapis. Nah, kan seperti itu, Pak. Jadi tidak harus tunggal gitu ya, tetapi jawabannya benar seperti itu. Jadi di matematik itu tidak harus begitu ya. Kalau 10 itu tidak harus 3 tambah 7. Nah, tidak harus, bisa dipilih yang lain, Pak. Itu. Nah, justru Bapak, kalau menurut saya begitu ya, dengan pertanyaan yang terbuka itu memberikan peluang kepada siswa untuk bisa mengembangkan karakter gitu ya. Menghargai pendapat orang lain. Itu kalau menurut saya. Jadi begini Pak, misalnya Endah jawabnya 3 tambah 7 itu 10. Pak Wahib jawabnya 4 tambah 6 itu 10. Maka saya bisa merefleksi diri. Oh, Pak Wahib itu beda denganku, tapi kok ya sama benarnya juga ya. Nah, di situ. Jadi ada karakter-karakter tertentu yang bisa kita kembangkan melalui soal yang kita gulir ke siswanya. Nah, seperti itu, Pak. Dipahami, Bu. Berat. Gimana Dalam. Pak Herman? Dalam ya? Iya, Bu. Dalam, Bu. Ya, jadi apa artinya? Bahwa kita kalau mengajar itu tidak hanya sekedar, khususnya di matematik, tidak hanya sekedar kasih soal begitu ya. Nah, kita harus punya trik-trik tersendiri. Sama seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Haris gitu ya. Yang tadi yang penasaran Pak Herman juga kalau nggak salah. Wong soalnya itu panjang sisi segitiga 1 cm, 2 cm, dan 3 cm. Tetapi pada apa namanya GeoGebra yang ada itu tidak langsung 1, 2, 3. Kalau 1, 2, 3 kan jawabannya sudah jelas. Nah itu kan kita memberi clue gitu ya, atau memberi jalan pada siswa, ini loh jawabannya. Nah kalau Pak Haris tadi kan tidak Pak. Jadi diberikan contoh bilangan yang lain berdasarkan pengalaman melalui bilangan yang lain tadi. Akhirnya dia bisa menarik sebuah kesimpulan. Kalau 1, 2, 3 tidak akan terbentuk segitiga, tapi terbentuk sebuah garis lurus. Nah, seperti itu. Gimana Pak Herman? Ya, Bu. Paham. Jadi tidak menampilkan satu jawaban singkat ataupun justru menghadirkan jawaban-jawaban yang lebih dari 1. Maksudnya mungkin seperti itu. Iya, Pak. Iya, itu. Jadi dan selama ini kan kalau guru itu sering memberikan soal matematik itu misalnya kan diberikan soal berapa jawabannya? 10. Sudah titik kan gitu ya. Padahal harusnya gitu ya, harusnya jawaban saya 10. Nah, harusnya dilanjut. Kenapa kok kamu jawab 10? Nah, mengapa? Nah, reasoningnya itu Pak sebetulnya yang penting. Sering siswa kita itu jawabannya 10. Kenapa? Pokoknya 10, Bu. Nah, seperti itu. Nah, artinya dia tidak bisa memberikan penjelasan kan gitu ya. Dari mana perolehan 10 itu? Nah, itu. Okay. Itu Pak Herman yang saya bisa tambahkan, ya. Terima kasih. Lebih renyah. Oh, lebih renyah gitu ya. Terima kasih, Bu. Pak. Nah, ada lagi kah? Oh, nanti Pak
apa ya, Pak Denis atau siapa nggih? Kami juga minta ini ya, apa namanya, daftar nama lengkap gitu ya. Nah, plus apa identitas yang lain untuk keperluan sertifikat. Ya. Bahkan kami itu kepengen gitu ya, kalau misalnya Bapak Ibu bisa berlanjut begitu ya, itu bisa Bapak Ibu praktekkan di sekolah Bapak Ibu. Nah, kami nanti tinggal diinfo, oh hasilnya ini kayak begini Bu, Pak Haris. Nah, seperti itu begitu. Nah, itu ingin sekali sebetulnya kami sampai ke sana. Kita coba ini apa namanya? Perjanjikan begitu ya. Mau kapan tugasnya itu dikumpulin? 2 minggu lagi, 3 minggu lagi? Halo? Jangan takut salah Ibu Bapak, nggak apa-apa. Tidak Semakin harus lama semakin lupa. Loh, tidak harus matematik loh Pak Herman. Iya, kalau Bapak misalnya IPS. Nah, sekarang monggo Bapak bisa memunculkan, oh ini loh, pertanyaan kritis saya tentang mapel IPS. Boleh Pak. Nah, contoh Bapak. Ini tadi kami jaga UAS gitu ya. Ada mata kuliah konservasi sumber daya alam. Nah, di situ itu muncul Pak ada pertanyaan berdasarkan peraturan pemerintah nomor titik-titik. Nah, terus ada kalimat gitu ya, terus yang apa namanya rumpang gitu ya, terus disuruh ngisi lah. Saya foto, maka tuh saya bilang, lah ini untuk perguruan tinggi kok isinya kayak begini ya. Nah itu kan hanya meminta mahasiswa untuk menghafal nomor peraturan pemerintahnya, terus habis gitu kalimatnya. Nah itu kan ya kurang pas gitu loh. Nah, artinya berarti tidak mengajak siswa untuk berpikir kritis. Misal nih Pak, Bapak di IPS, misalnya di PPKN misalnya. Kita bicara tentang pemilihan pejabat di katakan di kabupaten. Nah, maka kita bisa menyajikan sebuah kasus kan begitu ya. Oh, pemilihan apa pejabat pemerintahan tingkat kabupaten begitu ya. Di situ ada katakan 3 pasang calon. Nah, begitu ya. Setelah dihitung 80% hasilnya calon 1 sekian, 2 sekian, 3 sekian. Nah, maka prediksi. Nah, pasangan calon pejabat yang mana akan yang keluar sebagai pemenang dalam pemilihan pejabat di kabupaten itu. Nah, itu tentang implementasi begitu ya dari materi PPKN tentang demokrasi. Nah, seperti itu. Itu hanya sekedar contoh. Semoga contoh saya pas gitu ya untuk mata pelajaran PPKN. Nah, seperti itu. Kemudian di pelajaran misalnya seperti prakarya, adakah di sekolah Ibu Bapak mata pelajaran prakarya? Di SMP, seni budaya, prakarya? Ada, ya. Nah, kalau prakarya misalnya, kebetulan saya ini cewek gitu ya. Nah, misalnya, oh kita mau bikin apa misalnya, katakan makanan apa ya? Donat misalnya. Nah, mau bikin donat. Nah, itu kan ada resepnya itu. Nah, terus kemudian selama ini kan siswa hanya praktek begitu saja, begitu ya. Terus kemudian dia bisa membuat donat. Nah, sebetulnya berpikir kritisnya tidak ke sana. Maka dia boleh begitu ya, coba bandingkan. Nah, dengan resep yang lain. Nah, bandingkan bagaimana rasanya, mengapa seperti itu. Nah, itu diajak untuk
berpikir kritis begitu ya. Nah, terus kemudian ada yang mengatakan oh toppingnya, nah biasanya toppingnya hanya pakai meses gitu ya. Wah kurang menarik, nah, toppingnya itu harus apa? Nah seperti itu. Donat pedes, Bu. Oh donat pedes, nah itu ya. Mari kita ciptakan donat pedes gitu ya, Pak ya. Nah itu, jadi kan kalau sekarang itu justru makanan-makanan kalau di Indonesia ya, makanan-makanan yang namanya itu apa namanya bombastis gitu ya, itu yang bikin orang tertarik untuk merasakan. Nah kan seperti itu, gitu. Jadi sebetulnya bisa Ibu Bapak, hanya itu tadi. Untuk memulainya gitu ya, memang harus cukup berani kayak Pak Haris itu gitu ya. Nah, itu. Masalahnya dia lawannya Monggo, masih ada lagi kah? Oh ya Ibu Bapak, mohon daftar hadir gitu ya. Di chatroom sudah dikirim sama Bu Nina. Mohon maaf ya Ibu Bapak, ini semua itu sebagai kelengkapan administrasi di kegiatan ini Bu Bapak. Jadi kayak kegiatan ini harus direkam dan lain sebagainya karena memang salah satu luaran kegiatan kami tidak lain adalah mengupload gitu ya rekaman kegiatan. Nah, seperti itu, Sama seperti tadi Pak Haris menagih Ibu Bapak mencoba membuat kan begitu ya, membuat tugas gitu ya yang mengajak siswa untuk berpikir kritis itu adalah sebagai luaran kami karena nanti pada saat kami melakukan laporan kemajuan itu memang harus menunjukkan. Jadi apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah dihasilkan, sampai seperti itu Ibu Bapak. Karena kalau kewajiban-kewajiban itu tidak kami penuhi, maka untuk tahun depan kami sudah tidak boleh lagi mengusulkan kegiatan pengabdian masyarakat. Nah, seperti itu. Jadi agak dipaksa sedikit gitu. Biar kegiatannya itu tidak ala kadarnya gitu ya. Jadi memang benar-benar dilakukan. Monggo. Mohon maaf yang kita siapkan, yang kita masukkan dalam draft nanti berarti hanya pertanyaan ya Bu ya, pertanyaan. Bu Him. Jadi misalnya nama Ibu, mapelnya Bu Him apa, kemudian pertanyaan Ibu apa. Nah, lebih bagus lagi sebelum pertanyaan itu Ibu membelajarkan topik apa. Materinya ya Bu. Iya, betul Bu Him, betul sekali. Jadi dari situ kami bisa melihat. Baik Bu, siap Bu. Siap Kira-kira mau berapa lama nih Bu Him? Bu Him mewakili nih. 2 minggu, 3 minggu. Bapak Ibu mau berapa lama? Bu Dewi berapa lama? 1 minggu, 2 minggu, 1 minggu? 2 minggu. 2 minggu Ibu, teman-teman minta 2 minggu. Oh siap. Jadi nanti kami responnya juga nanti akan kami berikan ke Ibu Bapak. Begitu, ada lagi kah yang mau ditanyakan? Sampun Ibu. Sampun, Baik, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, kami mewakili teman-teman tim pengabdian masyarakat mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi Ibu Bapak selama mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat di sore hari ini. Semoga apa yang kami lakukan ini bisa membawa manfaat bagi Ibu Bapak untuk melakukan pembelajaran gitu ya, lebih maksimal lagi dan mengajak siswa bisa mulai belajar berpikir kritis. Kami mohon maaf jika ada yang kurang berkenan selama kami memberikan beberapa materi di sore hari ini. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nje. Terima Sebelum kasih, di Ibu, nje, sebelum Pak. ditutup Pak Willy, saya boleh berkenan Ibu Bapak foto bersama. Ya, yang bisa menyalakan kamera dinyalakan, ya, sebagai dokumen kami. Nje. Baik, Bu Nina yang siap. Bapak Ibu akan kami ambil gambarnya. Bu Nina lepas masker dong. Oh iya baik Bu. Bu Himatus langsung menata apa itu posisinya menata Bu Himatus sama Bu Nuni menata diri supaya kejebretnya bagus. Wah, kayaknya Pak Haris perhatiannya ke Bu Himatus ini. Iya, soalnya tadi kan memperhatikan yang merespon terus. Iya, baik. Bapak Ibu terima kasih. Oh, sudah mulai tak? Sudah? Sudah Bu. Oh, sudah. Oh, iya. Terima kasih. Iya. Pak Willis, Iya Bu. saya mewakili kelompok. Terima kasih banyak atas kesediaannya. Semoga tidak kapok ya Pak. Bapak tahu arti kapok Pak? Kami juga terima kasih atas sharingnya. Iya. Pak, Bapak Ibu, para Rasid Bu ini. Semoga kegiatan ini bisa berlanjut ya Pak ya. Iya, Tidak Bu. hanya di hari ini saja. Baik, kami mohon diri dulu gitu ya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Enda, Pak Abdul Razak. Sami-sami. Tadi kan sudah sama.